Jadi gajinya sekitar segitu ya. Jadi bener kalau dibilang sama orang gajinya sampai 30 juta itu bener. Potongannya sekitar 85.000 guys. Sekitar 115. Ini anggaplah ini kebutuhan sehari-hari. Bisa nabung sekitar 17.500.000 gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan rezekinya selalu dilancarkan. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan lagi, jalan-jalan sore. Jalan-jalan pagi subuh. Ini jam setengah 6 ya. Tuh, kereta nih datang. Jalan-jalan subuh sambil kita ya ngobrol-ngobrol santai ya. Ayo kita jalan-jalan subuh yuk. Ini jam setengah 6, suasananya kayak gini, cuacanya agak mendung karena masih jam segini kan. Tapi nanti kalau udah jam 6 lewat, jam 7 mungkin ya, udah muncul. Ini kuburan yang pernah aku review di video sebelumnya tuh. Yang pernah aku lihat di video sebelumnya. Kalau siangnya kayak gini, kayak bangunan apa gitu nggak sih? Bukan serem tapi malah lucu, bagus gitu kelihatannya. Sebenarnya mau jogging guys, mau sekalian lari-lari pagi, terus sekalian direkam gitu, siapa tahu kita nemuin sesuatu gitu ya. Aku sambil mau nyoba kalau lari gimana ya dia kamera ini, apa bakal jelek juga, apa bakal goyang-goyang gitu. Yuk lari guys. Ada kali kecil ini tapi kayaknya nggak ada ikannya guys. Selokan di sini nggak ada ikannya. Biasanya selokan ada ikannya. Kelihatan keren nggak sih? Ada sawahan yang lagi mau digarap, terus ada rumah-rumah yang warnanya keren gitu. Di sebelah sananya ada jalur kereta. Wah, tempat tinggal yang keren menurutku sih kalau di sini. Tapi ada sebagian orang yang nggak suka guys, karena kan ada ininya, jalur kereta itu agak berisik soalnya. Oh ternyata selokannya itu bermuara ke sini. Ini tempat yang dekat rumah itu. Ya, kita lihat sini guys. Mau lari lagi nih. Jadi sebenarnya lari-lari jam segini itu enak banget guys. Lagi di jalan, aku mencium bau ini guys, bau dupa. Dimana di sini ada kuil-kuilan ya? Harusnya ada sih, soalnya ada baunya, ya kan? Nah, itu di depan itu guys, apa namanya? Kayak semacam taman-taman gitu loh. Ini ada orang yang lagi bawa anjingnya jalan-jalan. Di sini banyak pagi-pagi yang begitu. Kalau lagi libur kan nggak ada dikerjain, dia jalan-jalan bawa anjingnya. Ini yang sebelah kiri ini pabrik ini bukan gear ini apa ya? Semacam spare part gitu kayaknya. Asano Gear namanya. Nih, kita singgah di taman bentar guys. Nih, tamannya nih. Oh ini sintetis, rumput sintetis. Ternyata ada juga taman pakai rumput sintetis. Baru pertama kali lihat taman terbuka kayak gini ada rumput sintetisnya. Biasanya nggak ada guys, pakai rumput asli kan. Nah ini kebanyakan nih pasti ada yang kayak gininya nih. Ada yang buat
Ada yang buat ini air mancor ini. Kenceng banget pancurannya. Hampir kena mukaku. Itu buat mancorin air. Guys, yang ini nih. Tapi nggak tahu sekolahan apa, nggak ada tulisannya soalnya di sini. Aku mau coba lewat sana. Kalau sana bisa nggak ya? Nggak tahu. Soalnya, janganlah. Di sana masih tuh area pabriknya, mungkin kita lihat sini aja guys. Oke, jadi pada kesempatan kali ini sambil jalan-jalan, aku mau menjawab pertanyaan teman-teman. Ya, ada salah satu yang berkomentar bilang, "Bang, gaji jadi perawat di Jepang itu berapa?" Gitu. Nah, aku di sini pengen menjawab pertanyaan itu guys. Jadi, aku sendiri kerjanya juga sebagai perawat guys, perawat lansia, tapi bukan perawat ya. Perawat lansia dengan perawat itu beda guys. Tindakannya beda. Kalau perawat ya tindakan perawat seperti biasanya. Kalau perawat lansia itu dia mengurus lansia itu. Hanya mengurus lansia aja. Jadi ya ngurusin lansia, kehidupan lansia itu, membantu kehidupan lansia gitu. Itu yang dikerjakan. Nah, kalau bicara masalah gaji itu kan setiap daerah, kalau di sini sebutnya itu prefektur kan, itu berbeda-beda guys, nggak sama. Jadi gajinya pun nggak sama gitu di setiap orang itu. Jadi kalau misalkan yang di daerah Tokyo gitu, daerah Tokyo itu biasanya gajinya lebih tinggi daripada daerah-daerah sekitarnya yang lain. Apalagi yang di desa gitu, biasanya lebih kecil gajinya gitu. Nah, sementara aku itu ada di daerah Osaka guys. Nah, di Osaka itu tergolong yang nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga gitu, pas-pasan lah ibaratnya. Nah, gajinya itu berapa? Nah, gajinya itu tergantung dari status visanya gitu loh. Status visanya, misalkan visanya kan ada banyak tuh, ada visa magang, ada visa Tokutegino atau specific skill worker itu kan, ada juga visa Kaigo. Itu semuanya itu beda-beda guys gajinya. Apalagi kalau ada perusahaan yang membeda-bedakan. Biasanya kalau magang itu gajinya relatif rendah gitu. Nggak semua tempat, tapi ada yang menyamakan kan, relatif rendah. Ada juga yang Tokutegino-nya itu sedang gitu. Tapi kalau yang visanya visa Kaigo, visa perawat gitu loh, visa perawat lansia, itu pasti lebih tinggi guys gajinya, karena memang diperuntukkan untuk itu. Jadi gajinya itu biasanya beda-beda, 3-5 jutaan itu ada sih ya, perbedaan gajinya gitu loh. Kita lewat lagi nih, ada tempat lapang gini, wah keren ya. Terus ini banyak mobil-mobil parkir, mungkin mobil parkir barang atau memang wilayah parkirnya, nggak tahu juga sih. Masih pagi jam segini tuh, orang-orang mungkin pasti tidur, tapi orang-orang yang berangkat pagi itu udah berangkat guys jam segini. Mereka itu berangkatnya jam 5 biasanya. Kereta pertama itu kan jam 5-an. Itu naik kereta pertama, terus sampai kantor bisa jam-jam 7 apa jam 8 gitu. Karena di sini budayanya orang itu berangkat kerja itu bisa sekitar 30 menit sebelum jam kerjanya udah di sini gitu biasanya ya. Ini kreatif juga ini guys, dia apa namanya, atapnya pakai panel surya, banyak parkiran, keren ya, kreatif. Jadi lahannya termanfaatkan dengan baik gitu. Kalau menurutku pinter memanfaatkan lahan. Ini di depan ini guys, apa namanya, jalur kereta. Ntar aku mau lihat peta dulu kemana harusnya kita jalan. Ternyata belok di sini sebenarnya.
Keretanya lagi jalan. Keretanya dari atas itu. Tadi saya lewat sini ternyata. Ada gang guys. Tuh. Ada gang menuju ke sana. Kemana ya? Tapi nggak usah deh. Kita nanti tambah jauh dari untuk jalan pulang. Nanti lain kali kita review di sana guys. Oke, kita lanjut lagi nih pembahasan tentang gaji tadi. Jadi kalau magang itu ya anggaplah kita samain ya si magang dengan si toko Tegino atau yang spesifik skill worker gitu. Kita samain aja. Rumahnya keren ya. Itu depan juga keren. Nah, anggaplah kita samakan aja ya. Jadi kita samakan saja. Misalkan gajinya itu sekitar, bukan misal ya, ini rata-rata ya. Rata-rata gaji toko Tegino itu sekitar 180 ya, 180.000 sampai ya 222 lah kurang lebih ya, 222 sampai 223 lah ya. Itu di luar lembur dan di luar jaga malam ya. Kita ambil rata-rata di luar jaga malam dan di luar lembur nih. Misalkan 180 itu kan 180.000 ya. 180.000 itu sekitar berapa ya? Sekitar 19 jutaan lah ya. Sekitar 19 jutaan itu gaji standar. Gajinya itu udah termasuk tunjangan dan lain-lain, tapi itu di luar gaji jaga malam dan masih di luar. Kita sini ribut banget ya Mas di luar gaji jaga malam dengan di luar lembur ya, masih di luar lembur tuh. Nah, jadi segitu dapatnya, atau sekitar 222 lah ya kita ambilnya, 222. Jadi sekitar 23-24 jutaan lah ya. Itu di luar dari ini apa namanya, lembur dan jaga malam. Misalkan gajinya segitu tuh. Nah, beda lagi kalau misalkan dia sudah kayak posisi apa namanya itu, dia udah punya sertifikat keperawatan lansia gitu. Nah, kalau sudah punya sertifikat keperawatan lansia itu gajinya beda lagi guys. Dia itu lumayan tinggi juga, lumayan beda lah dari yang toko Tegino. Itu bisa sekitar, anggaplah dia bedanya kan 3-5 lah ya, atau berapa gitu. Itu sekitar 250.000 sampai 30.000 lah ya. 250.000 sampai 300.000 lah perbedaannya ya. Jadi itu sekitar 27 juta lah ya, 27 juta sampai 30 sekian juta gitu, 33 atau ya 33 atau 34 juta lah ya perbedaannya. Misalkan contohnya ini, contoh ya, segitu dapatnya. Jadi ya lumayan dapatnya segitu. Cuman ini belum potongan guys, ini gaji kotor ya. Ini yang aku hitung, ini gaji kotor guys, belum ada potongannya. Jadi gajinya sekitar segitu ya. Jadi bener kalau dibilang sama orang gajinya sampai 30 juta itu bener, nggak salah, 30 juta ya. Tapi ingat, ada yang namanya potongan pajak dan lain-lain. Potongannya itu nggak main-main kalau di Jepang potongannya. Nah, sekarang kita bahas nih berapa potongannya guys, sehingga dari potongan itu kita bisa dapat gaji bersihnya berapa gitu. Kayak gini guys, di sini jalan kecil gini, penasaran aku mau tak lewatin. Nah, jadi segitu gajinya guys. Ini terlanjut lagi ya obrolannya. Nah, gajinya segitu, tetapi masih ada potongan. Nah, potongannya itu bermacam-macam. Ada potongan asuransi, ada potongan, pokoknya potongan di Jepang itu kan banyak ya, potongan wajib lah gitu. Asuransi dan lain-lain itu kan potongan wajib guys. Ini kayaknya masuk di pabrik orang deh, masuk di pabrik ini guys.
Kan oh ini sekolahan ya, sekolah yang tadi itu ya. Bentar. Kita lihat peta dulu guys. Jadi potongannya itu mari kita hitung. Kita hitung potongan wajib aja dulu ya. Mari kita hitung potongan wajibnya. Misalkan gajinya tadi berapa? Janganlah kita hitung gaji dulu ya. Kita hitung potongannya dulu. Pajak itu sekitar 3 sampai 4 jutaan. 3 sampai 4 berarti 30.000 sampai 40.000 lah ya, anggap. Kita ambil tengah-tengahnya 35 lah. 35.000. Ini pajak apa guys? Ini pajak asuransi pensiun, asuransi kesehatan, asuransi kerja, terus pajak daerah ya. Pajak daerah itu pajak ya tempat kita tinggal di daerah itu semuanya udah masuk di sini ya. Totalnya sekitar 350.000 ini ya. Sekitar 3.500, 3.700 ya. 3.700-an lah ya. Itu pajak doang tuh. Pajaknya ya. Terus ditambah dengan tempat tinggal. Anggaplah tempat tinggal ada yang bayar paling rendah ya. Paling rendah itu ada yang bayar 20 ribuan atau 2 jutaan ya. Ada yang bayar 4 jutaan gitu. Jadi kita ambil yang tengah-tengah 3 lah ya. 3 jutaan. Berarti kita ambil harganya di 30.000 lah anggap ya. 33 jutaan lah ya. 33 juta. 3.300.000-an. Ditambah listrik, air, gas. Ada yang dibayarkan oleh perusahaan, ada yang bayar sendiri gitu. Ada yang include dengan perumahan, ada yang nggak include dengan perumahan. Macam-macam pokoknya, tergantung tipe dari rumah tinggal kita itu guys. Gitu. Terus ya gitu-gitu. Jadi kita anggaplah paling standar itu bayarnya 1 jutaan. 10.000 sampai 30.000 lah ya standarnya. Jadi kita ambil tengah-tengahnya 20.000. Anggaplah bayar listriknya itu 20.000 ya. Listrik, air, gas ya. 20.000. Ini di luar dari biaya makan ya. Di luar biaya makan. Nah, segitu potongannya. Kita total dulu. Potongannya sekitar 85.000 guys. Sekitar 85.000 itu potongan rumah, asuransi, dan air gas. Sekitar segitu. Itu rata-rata ya, nggak semuanya. Banyak yang lebih rendah juga potongannya, tapi ada juga yang lebih tinggi gitu. Nah, terus ditambah dengan uang makan. Uang makan sebulan berapa sih gitu. Misalkan uang makan sebulan 30.000 ya. Udah termasuk transport, jalan-jalan dan lain-lain mungkin ya. Tapi enggak sih, enggak. 30.000 itu ngirit guys. 30.000 ya. 30.000 tambah 30.000, 85 tadi ya. Tambah 85.000. Sekitar 115. Ini anggaplah ini kebutuhan sehari-hari segini. Itu selama 1 bulannya. Anggap ya. Bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi ya, ingat. Bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Nah, segini. Kita kurang nih. Kita kurangin. Misalkan tadi berapa? 18 sampai 22 ya kalau untuk ketiga itu. Tapi bisa lebih sih. Anggaplah kita ambil 20 ya. Kita ambil 20 guys. Kita ambil 20.000 ya. 200.000 ya. 200.000. Ini kalau misalkan dia nggak lembur dan dia nggak jaga malam nih, ibaratnya nggak jaga malam juga. Jadi dapatnya berapa? 85. Dapatnya 85.000 guys. 85.000. Ini anggaplah ini sudah kita mau nabung ya segini. Kita nabung segini. Kali sekarang harga kursnya 113. Sekitar 960, sekitar 10 jutaan lah ya, kurang lebihnya. Sekitar 10 jutaan kalau misalkan kita nabung. Bisa nabung 10 jutaan gitu.
di luar hura-hurain ya, cuma hidup standar. Kalau kita kebanyakan jalan-jalan, suka jalan-jalan dan lain-lain, itu beda lagi ya. Suka jalan-jalan dan lain-lain itu beda lagi. Terus gimana dengan yang sudah kayak posisi, misalkan standarnya kan 250 sampai 30.000 kan, jadi 300.000 kan, 275.000 misalkan. Ini gaji kotor ya, ini gaji kotornya guys, 275.000 dikurang tadi 115, dikurang 115, dikurang 115.000. Ini hidup sendiri ya aku hitungnya. Tapi ini beda guys, kalau gajinya tambah gede biasanya potongannya tambah gede juga. Anggaplah kita bedanya beda 5.000 ya, misalkan beda 5.000 berarti 120.000 ya, 20.000. Sekarang 120.000 potongannya dengan apartemen dan lain-lain, sekitar sisa 155.000. Nah sekarang 155.000 kita kali 113, jadi sekitar 17.500, berarti sekitar 17.500.000, berarti bisa nabung sekitar 17.500.000 gitu, kurang lebih ya. Ini hitungan kasarnya 17.500 gitu. Bentar guys, aku mau ke 7-Eleven dulu. Sekitar segitu tuh guys dapatnya, udah kelar nih, sekitar segitu dapatnya. Tapi itu belum apa ya, ada satu lagi yang belum aku masukin tadi ya, tagihan internet guys. Tapi biasanya internet nggak, ya lumayan juga tagihan, tapi udah segitulah, anggap segitu itu udah termasuk ya. Jadi potongannya segitu itu udah termasuk ya anggapnya. Jadi segitu udah dapatnya. Nah bisa nabung berapa dalam 1 tahun? Nah ini kan yang buat orang penasaran biasanya. Ya anggaplah kalau kita misalkan pakai visa yang tadi itu kan, visa Tokotegino itu, berarti sekitar bisa nabung bisa sekitar 10 jutaan. Nabung 10 juta dikali 12 berarti 120 juta setahunnya ya, 120 juta. Itu kalau misalkan kita kerjanya nggak lembur-lembur ya, begitu aja terus, berarti dapatnya 120 juta tuh. Terus dari 120 juta itu kan ada nih yang namanya bonus di sini. Bonus itu bisa 1 kali gaji lah minimal, sekali terima itu 1 kali gaji dikali setiap setahun itu ada 2-3 kali. Anggaplah yang rata-rata itu 2 kali guys, pertengahan tahun dan akhir tahun itu ada bonus 1 kali gaji. Berarti anggaplah kita bisa nabung lagi tuh di situ 10 juta kan, soalnya bonusnya itu juga dipotong pajak ya. Anggaplah 10 juta lagi, 10 juta lagi berarti sekitar 140 jutaan bisanya. 140 jutaan itu 1 tahunnya. Jika kita orangnya nggak banyak neko-neko, nggak banyak jajan, soalnya orang kalau kesini itu nggak jajan itu hampir nggak ada sih, mesti kalap juga, apalagi tahun-tahun pertama, tahun kedua itu. Nah nanti masuk tahun ketiga atau keempat itu udah loh kok duitnya nggak ada gitu. Biasanya banyak yang kayak gitu juga. Nah dapatnya 140 jutaan ya setahun kalau misalkan nabungnya itu 10 jutaan. Nah itu kalau yang visa biasa, visa yang Tokotegino itu. Nah bagaimana kalau misalkan visanya visa yang ini kan, visa perawat ini, kira-kira gimana?
anggaplah segini lah ya, yang tadi aku bilang 155 lambungnya. Ini kita kali nih, kali sama berarti, karena dia bonusnya juga sama kan, bonusnya juga 2 kali kan, anggapnya segitu, berarti dapatnya berapa ya, kali 14, berarti kali 14 berarti sekitar berapa nih, nggak keluar dapatnya sekitar 240. Banyak kali dapatnya. Wah, salah nih. Nggak juga sih. Dapatnya sekitar 245 juta. 245 juta setahun. Itu kalau potongannya tetap segitu, tapi biasanya potongannya agak banyak kan. Kalau tadi dapat 140 yang Takute Gino, berarti nambah 100 ya, oh iya benar juga, nambah 100 penghasilannya. Tapi kalau rata-rata ya anggaplah 200-an lah ya, 200 jutaan lah ya kalau hitung-hitungan kasarnya. Soalnya kan pajaknya juga agak tinggi sedikit karena dia gajinya lebih besar kan. Terus pengeluarannya, kalau pengeluaran hidupnya kayaknya hampir sama deh. Tapi ada beberapa yang kalau sudah mandiri itu kan ibaratnya kalau pisahnya sudah pisah kayak gue itu sudah mandiri gitu loh orangnya. Jadi apa-apa bayar sendiri gitu. Tapi nggak juga sih, nggak semuanya kayak gitu. Jadi dapatnya segitu guys. Kalau 1 tahunnya itu harus kita barengi dengan yang namanya hidup irit tuh. Nggak bisa kita mau gitu doang tapi nggak hidup irit, hidupnya hura-hura gitu. Wah, itu beda lagi, itu pasti dapatnya tambah banyak lagi tuh potongannya guys gitu. Ini kalau kita hidupnya benar-benar irit. Beda ya kalau ibarat kita sudah berkeluarga, belum duit yang dikirim ke orang tua, apa duit yang dikirim ke keluarga gitu kan, itu beda lagi tuh guys gitu. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa irit? Nah, seperti yang sebelumnya pernah aku jelasin di video sebelumnya guys, itu ada banyak cara buat kita bisa irit gitu. Nah, itu bisa kita timpali dengan cara belanja. Pertama, kita belanjanya, misalkan contoh nih, kita belanja itu di akhir tokonya itu tutup guys. Misalkan tutupnya jam 8, ada sih yang tutup jam 9 juga. Misalkan jam 8 tutupnya, berarti kita datangnya jam 7 atau jam setengah 8 malam gitu. Jadi dapat diskon, banyak diskonan. Apalagi kalau bento yang siap makan itu ya, ibaratnya makanan siap saji gitu loh, itu banyak yang diskon gitu. Buah-buahan itu banyak yang diskon. Terus itu kan, terus belilah sesuai musim. Nah, ini penting nih, beli sesuai musim. Nah, contohnya kayak sekarang musim apa gitu, jangan kita beli yang di luar musim gitu. Kalau di luar musim pasti harganya mahal. Kayak buah-buahan kan, buah-buahan yang nggak lagi musim itu pasti harganya mahal. Kalau misalkan lagi musim jeruk ya kita beli jeruk gitu. Jadi dapatnya murah gitu. Lagi musim stroberi misalkan sekarang ini lagi musim stroberi guys. Nah, kita beli stroberi gitu, jadi nggak dapat yang mahal. Rata-rata orang sini juga kayak gitu sih. Atau terus dengan sewa apartemennya itu yang ini, kita lihat sini ya, bisa nggak sih? Bisa kayaknya. Ada colokan guys, tapi nggak ada airnya, nggak ada ikannya. Terus selain selain itu kita sewa apartemen kalau bisa, ya itu anggaplah kita yang sendiri ya. Anggaplah kita yang sendiri, itu kita sewa apartemen itu bareng sama teman kita. Nah, bareng sama teman, terus jadinya lebih murah gitu. Atau share house namanya di sini, yang kayak
apartemen gitu tapi dapurnya bareng. Itu kesana udah pernah, kesini juga udah pernah. Kita lihat sini dah. Itu share house apa yang macam-macam gitu, pokoknya banyak lah ya. Terus ada namanya aplikasi diskon, kayak aplikasi-aplikasi ini, aplikasi-aplikasi yang kartu member gitu. Biasanya dapat poin gitu kan. Itu juga tapi nggak seberapa sih. Terus selain itu apa lagi ya? Ada ini guys, apa namanya? Makan ini yang paling penting. Kalau sering makan di luar, itu biasanya kita akan dapat pengeluarannya lebih banyak lagi. Tapi kalau kita makan di rumah, masak sendiri, beli sayur sendiri, itu biasanya lebih murah. Apalagi kalau tadi belanjanya itu sesuai musim. Jadi zaman apa namanya? Ada sih kayak sayur-sayur itu yang lain tuh ada kayak, walaupun nggak musim itu ada, tapi kalau lagi musimnya itu lebih enak, lebih murah. Misalkan musimnya sayur hijau, sayur sawi, sayur bayam itu murah. Nah kita makan aja banyak-banyak gitu. Kalau lagi mahal kita beli yang lain gitu. Ada juga ya kayak gitu. Aku yang paling sering itu pengalaman pribadi, belanjanya pasti belanja musiman. Nggak pernah tuh belanja yang nggak musim, jarang. Worth it nggak gaji segitu? Sekitar bisa nabung 10 jutaan setiap bulan. Tapi kalau untuk anak muda bisa nabung 10 juta sebulan, itu udah lumayan sih menurutku. Kalangan kita yang misalkan yang dari desa gitu ya, kalangan kita yang dari desa bisa nabung 10 juta sebulan, itu lumayan menurutku gitu. Jadi lumayan lah. Kalian yang sudah kerja di sini nih, kira-kira kalian bisa nabung berapa sebulan? Coba bisa di komen di bawah guys. Atau kalian yang pengen kerja di sini itu bisa komen juga di bawah. Atau kalian yang di Indonesia kerja gajinya berapa, dapat nabungnya berapa, coba bisa komen juga di bawah guys. Jadi selain untuk memaksimalkan itu, kita bisa kayak investasi apa gitu kan. Nah ya aku juga ngelakuin sih. Nanti kalau ada kalian mau tahu juga atau mau tak ceritain, nanti tak ceritain aku memaksimalkan tabungan itu dengan cara apa gitu. Nanti bisa tak share juga. Gitu aja mungkin guys. Terima kasih udah nemenin aku jalan-jalan jogging hari ini pagi-pagi. Sekarang udah hampir jam 7 guys. Sudah 5.000 di jamku, udah 5.129 langkah. Mungkin segitu aja video kita kali ini. Terima kasih udah jalan-jalan bareng aku. Semoga terhibur dengan jalan-jalannya, dan semoga apa yang aku ceritakan bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian kalau kalian merasa ini bermanfaat. Oke, thank you, bye bye.